Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari portofolio siap menjadi HR staff yang diadain oleh manajemen SDM. Langsung saja kita mulai dari studi kasus ya. Masalahnya di sini kita lihat. Ya, di sini ada studi kasus misalnya, yang mana intinya adalah ada suatu perusahaan, yaitu namanya perusahaan MSDM Kopi Bahagia yang bergerak di bidang F&B. Kemudian ada seorang HR yang sedang dalam masa probation atau percobaan selama 3 bulan, dan kebetulan ini masuk bulan terakhir, yaitu masa evaluasi percobaan tadi. Kemudian ada juga belum lama ini di Kota Purwakarta, tempat perusahaan HR bekerja tadi, ada suatu produk yaitu namanya es kopi PHK. Salah satu produk dari MSDM Kopi yaitu putih hitam kental. Menjadi viral gitu, ramai di media sosial, dikenal banyak orang karena ada salah satu pasangan penyanyi muda yaitu Murahini dan Iki Berlian itu memposting minuman tersebut, kemudian ramai dikenal orang dan banyak peminatnya. Akan tetapi karena lain dan berbagai hal, mungkin kurang luas jaringan atau segala macam kendala, banyak DM atau pesan dari calon konsumer atau calon pembeli yang tidak mendapat, yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan produk ini begitu. Dan sudah 2 bulan berjalan, produk MSDM ini mengalami peningkatan yang tinggi, yang bagus gitu. Terjual sold out selama 2 bulan. Kemudian owner meminta untuk HR tadi melakukan analisa lah, kita bilang, bagaimana mengatasi situasi ini gitu. Yang pertama, HR diminta untuk mencari atau membuatkan PKWT kontrak setahun untuk calon karyawan yang bernama Kang Koding. Kang Koding ini teman lama dari owner, diminta untuk menyiapkan draft PKWT selama setahun. Kemudian tugas kedua, untuk menyiapkan estimasi gaji, yang mana rinciannya gaji pokok 10 juta, tunjangan 3 juta, dan tunjangan harian adalah 26 juta per tanggal 26 September sampai 25 Oktober 2022, dan gajinya akan dibayar di tanggal 31 Oktober 2022. Dan dia tidak mempunyai NPWP, status berkawin ke-1, atau menikah dengan memiliki 1 anak. Kemudian tugas yang ketiga, HR diminta untuk membuat iklan lowongan kerja, yaitu dengan posisi social media spesialis. Kemudian ada tugas yang keempat, HR diminta untuk membuat program learning and development atau LND. Baik, langsung ke selanjutnya, ke penjelasannya. Ya, langsung saja di sini. Ya, portfolio batch 15. Jadi yang akan dibahas dalam portfolio ini adalah pertama, industrial relation, basic payroll, recruitment, and learning and development, yaitu pembahasan dari studi kasus yang tadi. Saja industrial relation yaitu memahami, jadi dalam e-training ini itu membahas tentang yang pertama industrial relation, itu kita memahami undang-undang ketenagakerjaan atau juga peraturan ketenagakerjaan, regulasi ataupun implementasi di lapangannya. Di antaranya ada PKWT, PKWTT, kompensasi, penalti, tunjangan, dan kompensasi PHK dan pesangon. Baik, di sini ada draft ya, yang ada 4 bagian. Draft PKWT dari Kang Koding. Yang pertama ada covernya nih, ada tanggal, ada nomor, kemudian ada alamat ya, perusahaan dan karyawan. Kemudian juga ada perjanjian, di mana perjanjian ini juga harus memuat identitas ya, identitas dari perusahaan, yaitu di sini MSDM Kopi Bahagia, yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan. Kemudian ada Kang Koding, yang kemudian disebut sebagai karyawan. Kemudian di sini juga ada waktunya, waktu lamanya. Dalam kasus ini
PKWT untuk Kang Koding kontraknya setahun ya. Kemudian ada gaji, ada perintah, dan yang paling penting ada persetujuan atau tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu yang ditandatangani oleh direktur atau yang diwakilkan oleh seorang HR jadi di atas market address 10.000. Selanjutnya payroll, penggajian. Tadi tugas kedua yang terima HR jadi yaitu untuk membuat upah, estimasi upah. Jadi ya dalam training MSDM ini kita membahas juga tentang payroll, yaitu dasar-dasar pengupahan, regulasi, BPJS, lembur, PPh 21. Ya, ini ada tahapan hitung PPh 21. Tahapan-tahapannya, rumusnya lah kita bilang tahapan. Jadi untuk mendapatkan PPh 21 tadi kita harus mengikuti goals ini. Ya, inilah estimasi dari pengupahan Kang Koding ya selama sebulan dengan rincian upah pokoknya 10 juta rupiah, kemudian ada tunjangan jabatan 3 juta rupiah, kemudian juga ada tunjangan harian 25.000. Nah, kita langsung saja ke penghitungannya di sini. Namanya Kang Koding, jenis pegawai PKWT atau kontrak, statusnya K1. K1 di sini artinya statusnya menikah, sudah menikah dan memiliki satu anak. NPWP dia tidak punya. Metode yang digunakan adalah metode gross, di mana ada dua metode. Metode gross dan metode net, di mana metode net ini yang ditanggung oleh perusahaan, metode gross ini yang tidak ditanggung oleh perusahaan atau yang ditanggung oleh karyawan. Kemudian yang pertama kita hitung dulu penghasilan brutonya, yang mana dalamnya ada komponen-komponen ini, upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan lah, tetap, tidak tetap, yang mana pokoknya sini 10 juta, tunjangan tetapnya atau tunjangan jabatannya 3 juta, tunjangan tidak tetap 625.000. Kenapa 625.000? Karena terhitung dari sebulan kerja itu tadi tertanggal 26 September sampai dengan 25 Oktober 2022. Kerjanya itu masuk kerjanya Kang Koding tadi selama 25 hari. Jadi 25 hari dikalikan dengan 25.000, dapatlah 625.000. Lemburnya tidak ada, bonus tidak ada, internship juga tidak ada, kompensasi PKWT tidak ada. Jaminan kecelakaannya ditanggung 0,24%, yaitu sebesar 4.000. Ini jaminan kematian 0,3%, 30.000, BPJS juga 4%, 400.000. Potongan-potongan lainnya juga tidak ada. Jadi penghasilan bruto selama sebulan atau penghasilan totalnya adalah 14.079.000. Ya. Kemudian kita masuk ke pengurang. Pengurang di sini ada biaya-biaya ya, biaya jabatan nanti hasilnya akan dikurangi dengan hasil bruto tadi. Sehingga kita mendapatkan PPh 21-nya. Itu di sini ada biaya jabatan 5%, 703.950. Dari mana hasilnya didapat? Hasilnya didapat dari 5% dari 14.079.000, bukan 5% dari yang 10 juta. Begitu. Kemudian jaminan hari tua 2%, 200.000. Jaminan pensiun juga 1%-nya 100.000. Kemudian total pengurang brutonya adalah 1.003.950. Kemudian kita masuk ke penghasilan itu sebulan. Jadi dari hasil yang tadi, hasil penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan total pengurang bruto, yaitu hasilnya kita dapat 13.075.050 rupiah. Kemudian jumlah bulan sejak bergabung terhitungnya 12 bulan Kang Koding tadi atau setahun ya. Penghasilan tidak kena pajak, penghasilan itu setahunnya 156.900.600 rupiah. Dari mana hasil itu dapat? Hasil itu dapat adalah dari 13 juta atau penghasilan itu sebulan dikalikan dengan jumlah bulan bergabung bekerja. Kemudian ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di sini terhitung atau terkena dia 63 juta. Nah, kenapa 63 juta? Ada rumusnya. Seperti nanti berbeda, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah memiliki satu anak atau berapa. Sedangkan di sini Kang Koding ini statusnya K1 atau menikah memiliki satu anak. Maka dikenakan segini, 63 juta rupiah. Kemudian sehingga kita dapat PKP, penghasilan kena pajaknya adalah 93.900.600 rupiah. Di sini juga jadi kita bulatkan menjadi 93.900.000 rupiah. Kenapa dibulatkan? Karena nanti penghitungan tidak ada penghitungan atau pengupahan
yang berlebihan ataupun juga untuk mempermudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian PPh 21 terhutang setahun 4.695.000 rupiah. PPh terhutang, kenapa 5% di sini? Nah, karena berdasarkan dari neto ini, gaji yang ini, masuknya ke kategori yang pertama, yaitu 5%. Skalanya itu ialah 0 sampai 60 juta. Ada peraturan sendiri, tapi di sini Kang Koding kena PKP-nya 5% dari upahnya yang setahun, neto setahun tadi. Sehingga total PPh terhutang setahunnya adalah 4.609.000. Jadi ini yang dibayar selama setahun. Karena PPh 21 itu terhitung atau dihitungnya selama setahun, maka inilah dia yang dibayarkan Kang Koding tadi selama setahun. PPh 21 terhutang sebulannya adalah 391.250. Nah, ada dua di sini. Berbeda karyawan yang mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Yang mana yang mempunyai NPWP itu lebih kecil 20% dari yang tidak mempunyai NPWP. Pada kasus ini Kang Koding tidak memiliki NPWP sehingga yang dikenakan adalah 469.500 rupiah. Nah, kita masuk ke penggajiannya ya. Perhitungan upah Januari. Jadi inilah estimasi gaji yang akan diterima Kang Koding selama sebulan nanti. 10 juta gaji pokok, 3 juta tunjangan, kemudian tunjangan tetapnya 6.000. Kemudian total pendapatannya adalah 13.625.000. Kemudian dikurangi dengan potongan yang sudah hitung tadi, ada PPh terhutang sebulan 469.500, iuran JHT 2%, 200.000, iuran pensiun 1%, 100.000, iuran BPJS Kesehatan 1%, 100.000. Dikurangi dengan gaji yang 13.625.000 ini, total potongannya adalah 669.500. Nah, yang ini dikurangi dengan 869.500 sehingga hasilnya upah atau gaji yang fix akan diterima Kang Koding yaitu ada 12.755.500 rupiah. Kemudian ada rekrutmen, di mana perusahaan tadi HR tadi disuruh untuk membuat iklan lowongan kerja dengan posisi jabatan yaitu project manager. Project manager ya. Ini contoh atau hasil dari info lokernya. Kemudian ada learning and development. Perintah yang terakhir tugas kerja itu mengadakan program LND. Tujuan pelatihannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan karyawan MSDM Kopi Bahagia dalam melakukan penjualan secara online. Karena tadi mungkin kurang kompeten pada karyawannya sehingga diadakan LND. Kemudian meningkatkan skill kemampuan karyawan MSDM Kopi Bahagia untuk meningkatkan penjualan. Kemudian meningkatkan skill dan kemampuan karyawan dalam branding dan promosi produk. Nah, ini adalah from TNA-nya, Training Needs Assessment. Namanya Nirjal Swargi, jabatannya Sosial Media Spesialis, Divisi atau Bagian Marketing. Kemudian ini ada 5 tahapan-tahapan TNA. Yang pertama identifikasi masalah perusahaan, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen atau bukti-bukti, kemudian menganalisa kompetensi dan faktor pendukung yang ada, kemudian merancang, mendesain, dan solusi dari permasalahan. Kita mencari solusi dari permasalahan yang tadi. Kemudian masuk yang terakhir adalah mengevaluasi program training yang sudah berjalan. Jadi setelah program training tadi berjalan, kita adakan evaluasi agar hasilnya lebih maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ini ada program usulan training, ada nama-nama karyawan, posisi departemen, usulan trainingnya di bagian apa, dan tanggal-tanggal pelaksanaannya juga. Kemudian ini evaluasi tadi. Setelah semua program training berjalan, maka diadakan evaluasi. Evaluasi apakah benar-benar berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga karyawan memiliki atau mendapatkan ilmu atau skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini juga program tingkat pemahaman. Di sini ada pemahaman, ada nilai-nilainya berapa dari skala 1 sampai 5. 1 itu kurang baik, 2 kurang paham, 3 cukup paham, 4 paham, dan 5 sangat paham. Sama juga ini
from kepuasan peserta training. Apakah dari training tersebut mereka merasa puas dengan mutunya, baik itu dari eksternal atau internalnya, kepuasan terhadap pelayanannya, dan lain sebagainya. Dan ini pemahaman apakah si karyawan yang mengikuti training benar-benar paham dengan apa yang diberikan dan disampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini ada kepada saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.